Halo semua, perkenalkan nama aku Nadia, NIM 230201119130079 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan sekaligus mempraktekkan yang namanya uji hedonik. Nah, uji hedonik ini merupakan salah satu pengujian sensori yang mengacu pada tanggapan pribadi penulis tentang kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu produk. Nah, tingkatan kesukaan atau ketidaksukaannya ini dinilai dalam bentuk skala hedonik seperti suka, tidak suka, agak suka, dan sebagainya. Skala tertinggi digunakan untuk produk yang paling disuka dan skala terendah digunakan untuk yang paling tidak disuka. Nah, dalam pengujian kali ini kita akan menguji 5 rasa. Yang pertama yaitu asin, asam, manis, pahit, dan umami. Untuk kategori rasa pertama yaitu rasa asin. Di sini aku menyiapkan 3 buah produk keju slice. Yang pertama itu ada Procis, lalu yang kedua ada Mac, dan yang terakhir ada Kraft. Nah, di sini kita keluarin masing-masing keju slice-nya lalu diberi kode berupa 3 digit angka. Nah, jangan lupa juga siapkan air putih yang diminum setelah selesai mencicipi setiap produk agar lidah kembali netral. Oke, aku bakal nyicipin produknya sekarang. Keju merupakan salah satu produk susu yang dihasilkan melalui proses pengumpulan protein dalam susu dengan bantuan bakteri asam laktat atau enzim Rennet. Nah, dari hasil mencicipi tadi didapatkan rasa yang paling asing itu ada keju Kraft. Rasa asin ini berasal dari penambahan garam pada keju. Dilihat dari komposisinya, keju Kraft menambahkan garam dan keju Procis juga dan keju Mac juga. Cuman yang paling asin itu adalah keju Kraft. Lalu untuk tekstur, itu menurut aku juga keju Kraft ini dia yang paling lembut dan mudah patah. Terus disusul sama keju Procis, terus disusul sama si keju Mac. Nah, tekstur ini dipengaruhi oleh kadar air, lalu ada kandungan protein yang juga akan berpengaruh pada kepadatan keju, serta kandungan lemak yang apabila semakin tinggi akan membuat tekstur semakin lembut. Dan sebaliknya, jika lemaknya sedikit, tekstur yang dihasilkan akan keras dan warnanya pucat. Selain itu, penambahan penstabil pada pembuatan keju juga akan mempengaruhi tekstur. Penambahan penstabil ini dapat membuat keju lebih halus, homogen, stabil, dan warnanya merata. Untuk keju-keju di sini, penstabil yang digunakan itu rata-rata ada natrium fosfat, natrium sitrat, sama natrium polifosfat. Untuk warna pada keju itu rata-rata mirip, yaitu putih kekuningan. Untuk warna yang paling gelap itu ada keju Kraft, terus lalu disusul oleh Procis dan Mac. Warna ini berasal dari karoten pada susu. Untuk aroma, menurut aku aroma yang paling menyengat itu ada pada keju Procis, disusul oleh keju Kraft, dan yang terakhir adalah Mac. Untuk aroma, menurut aku yang aromanya paling tercium itu ada dari keju Procis, terus disusul sama Kraft, sama yang paling gak terlalu beraroma itu keju Mac. Nah, aroma keju ini berasal dari katabolisme laktosa yang melibatkan enzim dari susu, kultur starter, dan juga Rennet. Untuk tingkat kesukaan, keju Kraft mendapatkan nilai 4 atau sangat suka, lalu keju Procis mendapatkan nilai 3 atau suka, dan keju Mac mendapatkan nilai 2 atau agak suka. Rasa selanjutnya yang diuji adalah rasa umami. Nah, di sini aku juga udah menyiapkan 3 produk. Yang pertama itu ada Citatolite, yang kedua ada Taro, dan yang ketiga adalah Kotabi. Ketiga produk ini adalah produk rasa rumput laut. Nah, seperti sebelumnya, kita taruh dulu si produknya itu dalam wadah dan diberi kode 3 digit angka. Jangan lupa juga siapkan air putih. Rasa umami merupakan rasa gurih yang diakui sebagai rasa kelima sebagai tambahan di antara rasa manis, pahit, asin, dan juga asam. Nah, untuk dari snack yang ada di sini yang telah aku cobain, menurut aku yang rasa umaminya paling terasa itu adalah Kotabi,
Dan yang paling tidak terasa itu adalah taro. Rasa umami pada snack di sini berasal dari bubuk rumput laut yang memiliki kandungan asam amino glutamat atau yang sekarang lebih dikenal dengan monosodium glutamat atau MSG. Untuk renyahan, menurut aku yang paling renyah itu adalah Citatolite. Kerenyahan dipengaruhi oleh komposisi kimia seperti perbandingan umbi yang digunakan dan proses pengolahannya. Lalu untuk aroma, menurut aku yang aromanya paling tercium itu adalah Citatolite juga. Dan yang paling nggak tercium adalah taro. Aroma yang timbul ini berasal dari senyawa volatil yang timbul saat terjadi reaksi Maillard akibat proses pengolahan dengan panas. Lalu untuk warna yang paling kecoklatan menurut aku juga Citatolite. Warna kecoklatan ini bisa timbul akibat reaksi Maillard saat proses pengolahan dengan panas. Untuk skala kesukaan, Citatolite mendapatkan nilai 4 atau sangat suka, lalu Kotabi mendapatkan nilai 3 atau suka, dan Taro mendapatkan nilai 2 atau agak suka. Rasa yang diuji selanjutnya itu adalah rasa asam. Nah, di sini aku udah menyiapkan 3 buah jenis jeruk. Yang pertama itu ada jeruk lemon, terus yang kedua ada jeruk limau, dan yang ketiga adalah jeruk nipis. Masing-masing jeruknya ini udah aku potong dan aku udah peras juga dan dimasukkan ke dalam masing-masing cup yang udah ditulisin kode 3 digit angka. Setelah saya mencicipi, didapatkan rasa yang paling asam itu menurut aku adalah si jeruk nipis. Lalu disusul oleh jeruk lemon, dan yang terakhir itu jeruk limau. Tapi untuk jeruk limau ini dia ada sedikit rasa pahit. Rasa asam pada jeruk-jeruk ini disebabkan oleh adanya asam organik di dalam jeruk. Asam yang terkandung pada jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk limau yaitu asam sitrat. Lalu untuk aroma yang paling menyengat adalah si jeruk limau. Aroma pada jeruk disebabkan oleh adanya kandungan minyak atsiri. Untuk tingkat kesukaan, untuk jeruk nipis aku beri nilai 2 atau agak suka, dan jeruk limau itu 1 tidak suka. Lalu untuk jeruk lemon 3 atau suka. Selanjutnya ada rasa pahit yang akan diuji. Di sini aku juga menyediakan 3 produk kopi. Yang pertama itu ada Top Kopi, lalu ada Nescafe, dan Kapal Api. Kopi ini tadinya udah diseduh, terus udah dimasukin ke cup yang udah diberi kode 3 digit juga. Mutu dan cita rasa kopi dipengaruhi oleh varietas, agroekologi yang meliputi jenis tanah, elevasi, iklim, dan pemupukan, lalu ada waktu panen, metode pemetikan, pengolahan, dan penyimpanan. Dari hasil kopi yang udah aku cicip tadi, yang menghasilkan rasa paling pahit itu adalah kopi merek Nescafe, lalu disusul oleh Kapal Api, dan yang terakhir adalah Top Kopi. Kafein akan menentukan tingkat pahit kopi ketika diseduh. Kopi Robusta memiliki persentase kafein yang lebih tinggi sehingga rasanya lebih pahit. Sedangkan untuk rasa asam, kopi Arabica lebih asam. Pembentukan cita rasa asam pada kopi timbul karena kandungan asam seperti asam asetat, asam malat, asam sitrat, asam fosforat, dan asam klorogenat. Lalu untuk aroma kopi, yang paling menyengat ketika diseduh itu adalah kopi Kapal Api. Aroma kopi yang diseduh muncul akibat menguapnya senyawa volatil yang dimiliki oleh kopi bubuk pada saat kopi diseduh, sehingga tertangkap oleh indera penciuman. Biji kopi secara alami mengandung berbagai jenis senyawa volatil seperti aldehid, furfuran, keton, alkohol, ester, asam format, dan asam asetat yang memiliki sifat mudah menguap. Selanjutnya untuk warna kopi, menurut aku kopi yang warnanya paling gelap itu adalah kopi Nescafe, lalu disusul oleh kopi Kapal Api, dan yang paling terang itu adalah kopi Top Coffee. Warna kopi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti proses penyangraian, dimana semakin lama penyangraian maka warnanya akan semakin gelap. Untuk tingkat kesukaan,
kapal api mendapatkan nilai 3 atau suka. Lalu Nescafe mendapatkan nilai 1 atau tidak suka. Dan Top Coffee mendapatkan nilai 2 atau agak suka. Untuk rasa yang diuji selanjutnya yaitu rasa manis yang diwakilkan oleh produk teh. Di sini udah ada teh kotak, lalu ada fresh tea, dan ada teh botol. Teh ini udah aku masukin ke dalam cup yang juga udah dikasih kode di depannya. Sekarang cobain dulu. Setelah mencoba semua teh, didapatkan hasil bahwa rasa teh yang paling manis itu adalah sampel yang ini atau fresh tea. Lalu disusul oleh sampel teh kotak dan yang terakhir adalah teh botol. Rasa manis pada teh diakibatkan oleh adanya penambahan gula. Selain gula, pemanis lain yang ditemukan yaitu senyawa glikosida stevia pada fresh tea. Senyawa glikosida stevia ini mempunyai tingkat kemanisan 200 hingga 300 kali dari sukrosa. Lalu untuk aroma yang paling menyengat itu adalah aroma dari fresh tea, aroma teh melatinya. Aroma ini timbul karena adanya senyawa volatil yang mudah menguap. Untuk warna yang paling pekat itu adalah sampel teh botol. Warna teh dipengaruhi oleh senyawa tanin dalam teh yang saat proses penyeduhan akan berubah menjadi theaflavin penghasil warna kuning kemerahan, dan thearubigin penghasil warna merah kecoklatan. Selain itu, warna coklat dapat dipengaruhi oleh proses pengolahan juga. Di dalam teh, ada juga yang memiliki rasa sedikit pahit. Hal ini diakibatkan oleh adanya senyawa katekin. Untuk tingkat kesukaan, untuk fresh tea, aku beri nilai 4 atau sangat suka. Lalu teh kotak, aku beri nilai 2 atau agak suka. Dan teh botol aku beri nilai 3 atau suka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uji hedonik diantaranya yaitu kesehatan panelis, psikologis panelis, dan suasana pengujian. Jika akan melakukan uji hedonik, sebaiknya pengujian dilakukan di ruangan dengan cahaya terang dan suasana kondusif. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu skala hedonik paling tinggi untuk rasa asin didapat oleh keju craft, untuk rasa asam didapat jeruk lemon, untuk rasa pahit didapat kopi kapal api, untuk rasa manis didapat fresh tea, dan untuk rasa umami didapat oleh Citato Light.